Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita semua masih berkesempatan untuk bisa mengkaji bait-bait alfiyah yang masih pada bab waqaf. Insyaallah pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di bab waqaf. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke tengah. Wa ajiz. Wa ajiz. Sareng kedah ngengengkeun anjeun. Sareng kedah ngengengkeun anjeun. Wasla dzil ha'i. Wasla dzil ha'i. Kana nepungkeun ieu hak sakat. Bikul lima. Kana saban-saban lapad. Hurrika. Anu diharakatan itu ma. Tahrika binain. Ku harkat anu mabni. Lazima. Anu mesti itu bina. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah menjelaskan tentang hak sakat yang digabungkan dengan ma. Ma yang dijarkan oleh haraf jar, alifnya dibuang, dimasukkan dengan hak sakat. Lima jadi lima. Ma'a, ma'ama jadi ma'ah. Sudah kemarin. Yang kedua yang digabungkan dengan mudhof yang maknya menjadi mudhof ilaih, maknya yang dijarkan oleh mudhof. Contohnya kemarin iktidoa mah iktidoa, iktidoa mah iktidoa, itu sudah kemarin dijelaskan. Di dalam bait ini akan menjelaskan tentang hak sakat yang digabungkan dengan kalimah-kalimah yang mabni dengan harkat mabni yang lujum. Langsung aja ke bait. Wa ajij, dan memperbolehkan para ulama wasla dilha, menggabungkan ha dengan apa? Bikul lima, dengan seluruh kalimah. Hurika tahrika binain, kalimah yang diharkatan yang mabni lurajima. Kalimah sama-sama sok. Kalimah yang diharkatan
dengan harkat yang mabni lujum. Maksudnya kalimah yang diharkatan, kalimahnya yang mabni, mabninya itu harkatnya lujum. Maksudnya lujum itu tidak berubah. Seperti huwa apa? Hiya. Kaifa. Itu huwa diharkatan enggak? Huruf apa? Huruf wawunya. Huwa sok. Diharkatan wawunya. Hiya. Diharkatan ya-nya. Kaifa. Diharkatan p-nya. Dan tidak bisa berubah lujum. Tidak kaifa jadi kaifu atau kaifi, tidak bisa. Huwa atau huwu, hui, tetap aja kaifa, tidak berubah. Jadi kalimah yang mabni, yang diharkatannya yang tidak berubah. Sebab ada yang mabninya tidak berubah, ada yang mabni yang berubah. Nanti dalam bait berikutnya. Maksudnya tidak berubah, selama-lamanya tidak berubah. Ada yang mabni sewaktu-waktu mabni, sewaktu-waktu murob. Seperti isim la. Nanti dijelaskan. Jadi ada yang mabni selama-lamanya mabni harkatnya. Ada mabni sewaktu-waktu mabni, sewaktu-waktu murob. Dalam bait berikutnya. Jadi dalam bait ini menjelaskan kalimah yang mabni harkatnya yang selamanya tidak berubah boleh memakai hasakat. Huwa sok. Jadi huwa. Huwa pakai hak. Huwa. Hiya. Kaifa. Huwa. Hiya. Kaifa. Kesimpulannya, kalimah yang mabni dengan diharkatan yang tetap tidak berubah bisa dihubungkan dengan hasakat. Contohnya kaifa jadi kaifa, huwa jadi huwa, hiya jadi hiya. Sudah jangan. Kesimpulan dari bait yang pertama, di dalam waqaf itu boleh menambahkan hak syakat, tapi dikhususkan bagi setiap lafad, setiap kalimah yang diharkati dengan harkat mabni. Harkat mabninya tetap lazim dan tidak menyerupai harkat i'rab. Itu kriterianya. Diharkati dengan harkat mabni, mabninya lazim, paten, dan tidak menyerupai harkat i'rab. Contohnya tadi kaifa. Ketika diwakafkan boleh memakai atau menambahkan hak sakat jadi kaifa gitu, dan lain sebagainya. Ketika tidak memenuhi kriteria tadi, maka tidak boleh memakai atau menambahkan hak sakat. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasluha sareng ari nepungkeun kana hak sakat biguiri tahriki binain kana salianti harkat mabni udima anu dilanggengkeun itu bina syadda eta syad itu syadda eta syad itu waslu ustuhsina parantos direken sae itu wasluha
fil mudami dina anu dilanggengkeun mabni mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Wa maswasa ridaqan ala sakat bi ghairi tariqin bidarika saliyati atamami ulima dalam kamilu billah Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasluha bi ghairi tarikin bina udima. Maksudnya apabila menggabungkan hak sakat dengan harkat mabni yang tidak lujum, dengan harkatnya tidak tetap, sewaktu-waktu mabni, sewaktu-waktu murob, seperti isim la rojulun sok murob mabni murob rojulun makela nafiatul lil jinsi la rojula. Ketika la rojula mabni, ketika rojulun murob. Jadi kalimah yang mabninya tidak selamanya mabni, sewaktu-waktu mabni, sewaktu-waktu murob. Kalau memakai hak sakat, sadda hukumnya sad. Artinya sad itu kontroversi, nyentrik gitu ta. Jadi kalau ada kalimat yang memakai hak sakat tetapi mabninya tidak lujum, harkatnya suka berubah, mabninya tidak tetap, memakai hak, hukumnya adalah sad. Seperti la rojula sok. Mabni tidak. Mabni apa? Mabni patah. Mabni apa? Mabni la rojula. La rojulah. Tah, mabni yang sewaktu-waktu mabni, sewaktu-waktu murob, apabila memakai hak sakat itu hukumnya sad. Contohnya isim la rojula sok. La rojulah. Sewaktu-waktu rojula mabni patah, sewaktu-waktu rojulun. Jadi apabila menghubungkan hak sakat dengan harkat mabni yang tidak tetap, hukumnya adalah sad. Seperti menggabungkan hak sakat dengan isim la rojulah apa? Fil mudawami ustusina fil mudawami. Menggabungkan hak dengan mabni yang harkatnya lujum adalah baik. Ada yang kalau tadi mah boleh, sekarang mah ada yang membaikkan. Menggabungkan hak sakat dengan mabni harkat yang tetap, hukumnya adalah baik. Contohnya yang tadi misalnya huwa jadi huwa apa? Huwa jadi huwa. Hiya jadi hiya. Hiya jadi hiya. Kaepa jadi kaepa. Kaepa jadi kaepa. Itu jadi ada yang membolehkan, ada yang membaikan. Tetapi kalau menggabungkan hak sakat dengan harkat mabni yang sewaktu-waktu mabni, sewaktu-waktu murob, itu hukumnya sad. Contohnya la rojulah. Ada yang berpendapat apabila menggabungkan hak sakat dengan mabni harkat yang tetap, itu adalah baik. Contohnya kaepa. Jadi kaepa itu bisa kaepa, bisa kaepa, yang lebih baik kaepa. Ada yang berpendapat itu. Sok yang kesimpulan dari bait yang kedua, bait ini merupakan mafhum dari bait yang tadi. Kalau tadi dikatakan lapadnya itu harus mabni, mabninya harus lazim gitu. Nah, di dalam bait ini bagaimana kalau lapadnya itu mabni tapi tidak lazim mabninya? Jadi tidak konsisten mabninya. Maka itu hukumnya syad kalau memakai hak sakat. Contoh tadi isim la li nafi jinsi la rojula.
rajula di situ mabni, tapi mabninya mabni tidak lazim. Sewaktu-waktu dia tidak seperti itu. Nah, maka sad hukumnya kalau menambahkan hak syakat dibaca la rajulah, atau jadi munada juga sama, ya zaidu jadi ya zaiduh, misalkan memakai hak syakat di situ. Nah, itu hukumnya syad karena mabninya tidak lazim. Kemudian wastuhsina fil mudami. Nah, kalau di dalam lapad yang mabninya itu paten, selamanya mabni, nah, maka ketika wakof baik di situ untuk memakai hak sakat, baik banget lah, bagus itu, bagus di situ untuk memakai hak sakat. Kalau lapadnya itu selamanya dimabnikan. Tuh, contoh tadi kaifa jadi kaifah, haitsu misalkan haitsu, amsi amsih dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kepada bait yang terakhir pada bab waqaf, yaitu bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rubbama u'tiya. Sareng terkadang dipasihan. Naon lafdul wasli. Lapad wasol. Ma kana aturan. Lil waqfi. Tetep itu ma pikeun waqaf. Nasron. Dina nasar. Wafasha. Sareng parantos masyhur itu i'ta'u labdil wasli, ambil masdar dari a'ta. Sareng parantos masyhur itu i'ta'u labdil wasli, muntaziman dina anu narimana dom. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bait ini akan menjelaskan dia ada wasol, ada wakof. Kalau wasol itu kalimat digabung tidak diberhentikan, kalau wakof berhenti di akhir kalimat. Dalam bait ini warubama utiya lafdul wasli ma lil waqfi. Ada aturan seharusnya diwasolkan tetapi diwakofkan. Nasron di dalam nasar. Nasar itu artinya bukan nadom. Wapasa dan populer dan masyhur dan banyak muntadiman di dalam nadom. Aturan wasol seharusnya harus diwasolkan tetapi diwakofkan, baik di dalam nasar atau di dalam nadom. Nasar artinya kalimat yang bukan nadom. Nadom sebaliknya nasar. Nadom ada nasar. Kalau semacam jurumiyah namanya nasar. Kalau imriti namanya nadom. Alfiyah nadom. Kalau Quran itu nasar bukan nadom. Hadis, pokoknya kitab-kitab juga ada kitab nadom, ada kitab nasar. Di dalam nasar banyak kalimat yang seharusnya diwakofkan tetapi aturannya memakai aturan wakof. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 259, lam yatanassah wandur apa? Lam
yatasanna. Lam yatasanna. Wangdur. Coba Jang, contohnya apa? Lam Yatasanna. Lam yatasanna wangdur. Sok coba dibacakan Jang contohnya. Yang menjadi contohnya lam yatasanna, memakai hak sakat. Yang kedua, di dalam nadom contohnya mislul hariki sok. Mislul hariki. Wa pakol kosobba. Itu B-nya ditasjidkan padahal ayat alif lililak. Jadi kesimpulannya di dalam aturan wasol seharusnya diwasolkan tetapi diwakofkan. Sebaik di dalam nasar contohnya lam yatasanna wangdur. Kedua di dalam nadom contohnya mislul hariki wapakol wapakol soba. Wapakol itu maksud di sana itu menjemput. Jadi api menjemput apa suluh kayu. Ya sok maksudnya terakhir. Kesimpulan pada bait yang terakhir, aturan yang telah dipakai di dalam wakaf seperti kemarin ada naqlu, ada tad'if, kemudian ada taskin, raum, ismam, hak sakat dan lain sebagainya. Itu kan aturan yang telah dimiliki oleh wakaf ketika wakaf itu. Nah, aturan-aturan tersebut terkadang dipakai ketika wasol gitu. Terkadang ketika wasol memakai aturan wakaf seperti tadi. Nah, itu hukumnya kalau di dalam nasar itu ada cuman sedikit. Kalau di dalam naudoman, kalau di dalam yang berbentuk bait-bait atau naudoman, nah itu hukumnya masyhur. Tuh. Jadi aturan wakaf diberikan kepada wasol gitu, ketika wasol. Contohnya kalau di dalam nasar tadi lam yatasanna wangdur. Kalau di dalam naudoman contohnya tadi mislal hariki wa faqol qosobba. Yang menjadi contoh lapad al qosobba. Di situ ketika wasol sebenarnya di situ, cuman di situ memakai tad'if, memakai aturan wakaf tad'if yang kemarin yang dilipat gandakan akhirnya itu, yang dilipat gandakan huruf akhirnya itu. Nah, tapi di sini malah dipakai untuk wasol, padahal tad'if itu aturan yang dimiliki oleh wakaf ketika wakaf seperti itu. Udah cukup ya. Alhamdulillah untuk pembahasan 3 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Amin. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dohir batin, ditambah-tambah barokah umur dan barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.